Buat kalian yang mau bisnis gitu ya dan masih bingung kira-kira bisnis apa nih yang oke gitu ya di tahun 2025. Nah, pas banget kalian ketemu video ini. Itu karena di video ini aku mau membahas 5 ide gitu ya bisnis yang bakal oke di tahun 2025. Apa aja sih? Oke, sebelum aku bahas sampai sana gitu ya. Jangan lupa dulu kalian subscribe dulu gitu ya, like dan komen juga supaya kalian tidak ketinggalan gitu video-video yang nantinya insya Allah bermanfaat buat kalian. Oke, yuk langsung aja ke ke materinya gitu ya. Di tahun 2025 ini kalau aku boleh saran, hindari deh bisnis-bisnis yang membutuhkan uang besar gitu ya, dengan modal besar gitu. Jadi cukup dengan modal seadanya, bukan seadanya, tapi maksudnya modal yang kalau kalian rugi itu nggak gede banget gitu, karena seperti kita tahu 2025 itu ya pasarnya masih tetap lesu gitu ya prediksinya ya, tapi kita nggak tahu. Nah, 5 ide bisnis ini di tahun 2025 yang tidak membutuhkan modal besar tapi punya potensi besar gitu ya. Apa aja? Oke, yang pertama adalah bisnis kuliner. Kuliner ini kuliner rumahan ya, kalian bisa gabung dengan GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu ya. Itu tidak membutuhkan modal yang besar, kalian hanya belanja produk ya, belanja produk, bahan produk gitu ya, misalnya kayak bahan-bahan apa sayur, terus beras, minyak dan sebagainya, terus kalian olah, kalian jual lagi di platform gitu ya. Jadi itu tidak terlalu membutuhkan, karena kalian juga tidak membutuhkan tempat kan. Kalau misalnya resto kalian membutuhkan tempat dan sebagainya. Ini jadi bisnis yang menurutku kuliner ini, makanan gitu ya khususnya, jadi sangat menarik kalau kalian bisa handling dengan bagus gitu ya. Karena kan kalau sekarang tuh nggak punya tempat aja kita bisa melakukan bisnis itu. Ini ya tadi kuliner ya, bisa makanan, bisa minuman, bisa cemilan, whatever gitu ya. Kalau kalian bisa masak apapun bisa juga. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kebutuhan pokok nih, kebutuhan pokok manusia gitu ya. Apa? Ya pasti kayak kebutuhan pokok manusia kan, kalau tadi kan makanan ya, food ya yang sudah jadi gitu. Nah, ini bahan-bahannya tuh seperti apa? Ada minyak goreng, terus ada juga gula pasir, kopi, teh, beras. Pokoknya kebutuhan-kebutuhannya orang tuh butuh gitu, dan setiap bulan tuh pasti beli gitu kan. Mungkin sabun mandi, sabun cuci piring, itu semuanya dibutuhkan gitu. Dan ini ada bocoran gitu ya untuk tahun 2024 aja, kayak misalnya di e-commerce Tokopedia gitu ya, yang terbanyak penjualannya itu apa? Justru kebutuhan sehari-hari seperti minyak, air minum, makanan gitu ya. Jadi potensinya cukup besar teman-teman. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah bisnis jasa. Jasa seperti apa? Ya kan, jasa editing foto, editing video, terus jasa sekarang kan banyak banget jasanya ya, jasa live streaming gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang ada, jasa kalian bisa lakukan gitu ya. Bisa bersih AC dan sebagainya gitu. Terus yang keempat adalah apa? Influencer gitu ya. Ini paling gampang sih menurutku, atau affiliate gitu. Influencer atau affiliate. Kalian tidak butuh barang, kalian cukup punya handphone. Kayaknya setiap orang sekarang tuh punya handphone dan punya kuota gitu. Daripada scroll nggak jelas gitu ya, nonton nggak jelas, kalian bikin video ya kan, tautkan dengan afiliasi yang pastinya akan menghasilkan duit gitu. Menurutku ini sesuatu hal yang kalian hanya modal tenaga, handphone yang sudah ada gitu kan, karena setiap orang punya handphone gitu ya, terus kuota gitu. Handphone gimana? Kalau handphone ini yang penting kalian lakukan aja deh, nggak usah terlalu handphoneku jelek dan sebagainya. Udah, kadang tuh video-video yang justru yang bagus-bagus juga nggak akan naik gitu. Kadang video yang biasa juga naik. Jadi kalian tuh kayak ya udah pede aja gitu. Nanti kalau misal sudah naik, kalian sudah punya pendapatan, baru upgrade yang namanya peralatan gitu. Kalau sekarang masa adanya aja sih teman-teman. Terus yang terakhir ini ya adalah bisnis kayak hampers atau kado. Apalagi ini udah bulan November gitu, sudah mau Desember, Januari, Februari. Kalau yang Desember itu bisa Natal gitu ya, Natalan bisa hampers Natalan, bisa juga. Atau bisa juga kalian bisa bisnis nanti hampers buat Lebaran gitu ya. Jadi
kenapa sih hampers, kenapa nggak kuenya, kenapa nggak ininya gitu ya. Kalau hampers ini kado ini bisa buat setiap hari. Setiap hari kadang ada orang lahiran, hampers untuk orang lahiran gitu kan, untuk baby gitu. Hampers buat apa lagi? Buat orang ulang tahun. Kemarin ada hari guru. Jadi banyak hari-hari spesial yang orang butuh untuk ngasih gift ke seseorang yang mereka cintai dan mereka sayangi gitu ya. Dengan dikemas dengan beberapa hal yang menarik tentunya, entah itu kontennya dan sebagainya. Nah, itu dulu teman-teman 5 ide bisnis yang oke banget di tahun 2025 potensinya gitu ya. Kalau ada kurangnya aku minta maaf dan thank you sudah lihat video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Bye bye and see you.